Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan menggambar pola plafon ya. Kita akan membuat bagian atap yaitu plafon. Dan saya mohon maaf sebelumnya bahwa di gambar sebelumnya di kusen pintu jendela di bagian kamar mandi kita buat jendelanya normal tadi ya. Nah, di sini mohon maaf jendelanya harus kita kecilkan dulu karena kan nggak mungkin di kamar mandi itu ada jendela dengan clear glass seperti ini ya. Nanti ada yang melihat. Kita kecilkan aja ya. Oke, di sini kacanya kita kecilkan, tingginya hanya 30 cm. Nah, kalau 30 cm berarti di sininya berapa? Kan tadi untuk rata tinggi kusen pintu itu 220 ya. Kalau di sini 30 cm berarti di sini 190, biar di jumlah itu tetap 220 ya. Kita oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ini gunanya untuk lubang angin ya. Untuk lubang angin ketika hawa kamar mandi ya, ada yang buang air atau mandi itu bisa keluar hawanya ya. Oke, seperti itu ya. Lalu sekarang kita akan membuat plafon ya, membuat plafon. Kita balik lagi ke dua dimensinya, kita klik F2. Nah, sama seperti pondasi, dia perintahnya itu numpang ya. Kalau pondasi kan dia numpang dengan dinding ya di wall tool ya. Kita di sini kita taruh struktur pondasi ya. Tapi kalau plafon dia numpang dengan slab atau lantai. Nah, kita klik slabnya, icon slabnya. Jangan lupa kita ganti namanya struktur kolom. Ada di sini struktur kolom. Kalau tidak, sorry, struktur plafon ya. Tidak ada struktur plafon ya. Kalau tidak ada, dia masuknya arsitektur plafon ya. Yang penting itu terpisah ya, jangan nyatu dengan si slab layernya. Oke. Nah, sama buatnya seperti si slab atau lantai ya, kita pakai geometri metodenya yang kotak ini ya, yang rectangle ya. Nah, kita langsung masuk ke gambarnya. Kalau untuk plafon, itu dimulainya dari dinding dalam ya, dari ujung dinding dalam ke ujung dinding dalam. Dia tidak menembus dinding dan sampai luar, tidak ya. Dia hanya di ruangan itu aja. Jadi ujung dinding dalam ke dinding dalam. Nah, seperti ini. Kok sama, Pak? Sama lantai. Nah, kita edit seperti biasa di 3D-nya. Kita masuk, kita klik F3 untuk ke 3D. Ya, di sini masih sama seperti lantai. Nah, kita edit di sini. Editnya seperti biasa, klik objeknya, CTRL-T. Nah, di sini kita ganti plafon gypsum ya. Kalau lantai kan dia ini ya plat beton 12 cm plus finishing ya. Kita ganti plafon gypsum ya. Nah, terus tinggi plafon itu biasanya kan kalau lantai di sini 350 ya satu lantai ya. Jadi 3,5 meter untuk ke lantai 2 ya. Nah, kalau plafon itu kurang lebih 30 cm dia di bawah lantai 2. Jadi di sini kita kurangi ya 320 ya, dikurangi 30 cm. Nah, lalu isiannya modelnya di sini kita ganti nih. Ini kan masih keramik ya, masih keramik. Nah, modelnya juga kita ganti cari apa nih? Plafon. Nah, ini ada nih plafon gypsum 60 kali 120. Ada juga yang 60 kali 60. Nah, saya pakai yang ini ya, 60 kali 120. Nah, kita klik. Nah, dia langsung berubah plafon ya. Langsung berubah plafonnya, gypsumnya warnanya abu-abu dan dia 30 cm ke bawah ya. Nah, di sini kan level untuk lantai 2 ya 3,5 meter. Nah, ini untuk plafon di sini turun 30 cm. Di sini gunanya untuk apa? Kabel lampu ya. Lalu juga kabel kipas angin, lalu juga ada kabel AC, semua masuk sini ya. Kabel apapun jadi tidak berantakan, makanya diberi ruang kurang lebih 30 cm ya. Oke, seperti itu kita lanjut ke ruangan lainnya juga ya. Kita klik F2, kita masuk ke ruangan lainnya. Sama seperti tadi ya, dari ujung dinding dalam ke ujung dinding dalam. Nah, masih nanti kita edit ya, kita kumpulkan dulu aja. Nah, si terasnya juga butuh ya, terasnya juga butuh. Cuma teras nanti dia lebih kecil ininya ya, jarak antar
lantainya ya. Kalau ini kan 30 cm, nanti untuk teras kita kecilkan ya. Dari ujung dinding ke ujung dinding. Nah, kamar mandi juga, ujung dalam ke ujung dalam ya. Lalu bagaimana Pak dengan ruangan ini? Ini ruangannya bentuknya bermacam-macam gini ya, nggak kotak gitu. Nah, kita pakai yang geometri method ini ya. Pokoknya dari dinding dalam ya, dari ujung sebelah sini ya, lalu ke sebelah sini. Nah, kita ikuti dinding dalamnya ya. Nah, kita ikuti dinding dalamnya. Mengikuti garis tembok ya. Jangan lupa memencet key untuk menempatkan titik ya. Nah, ini terus kita ikuti ujung-ujung pinggir dindingnya ya sampai ketemu dengan ujung awal tadi. Nah, kita klik 3 kali ya. Oke, kita balik lagi ke 3D, pencet F3. Nah, ini masih berupa lantai ya. Nah, kita klik dulu yang di dalam ruangannya dulu ya. Kamar mandi, ruangan utama yang besar. Ya, kita klik juga. Jangan lupa pencet Shift untuk mengklik banyak ya, pencet Shift. Nah, kita Ctrl T. Ininya sudah kita ganti ya, plafon gipsum. Lalu modelnya kita ganti juga, penutup atap, plafon gipsum 60 kali 20. Ininya levelingnya 320 ya. Oke, klik. Nah, sudah ada ke bawah gini ya. Nah, untuk ini ya, untuk siapa namanya? Si plafon teras kita 10 cm aja ya. Karena di teras kan tidak ada aktivitas apa-apa, utilitas banyak ya, hanya untuk kabel paling lampu satu di sini ya. Tidak ada AC, tidak ada kipas angin ya. Jadi kita 10 cm aja untuk si teras ya. Kita Ctrl T setelah kita pilih objeknya. Ini sudah plafon gipsum, kita pilih berarti kalau 10 cm ke bawah 340 ya. Ininya kita pilih penutup atap si gipsum ini ya. Oke. Nah, sudah. Jadi plafonnya sudah rapi, tertutup seperti ini ya. Tertutup seperti ini, sudah rapi. Nah, ini dia. Jadi rumahnya sudah tertutup plafon. Ya. Lalu bagaimana ketika kita ingin mengisi daerah dalam ya dengan perabot? Ini ketutup Pak. Nah, kita isinya di 2 dimensi di sini ya. Nah, pola-polanya, plafonnya sudah terbentuk ya. Lalu ini plafon kita isi di lantai 1 ya. Mohon maaf saya lupa di sini kita isinya di lantai 1, jangan di lantai dasar. Ya. Nanti kalau di lantai dasar dia menyatu dengan garis si lantai ya, makanya kita isinya di lantai 1. Di lantai 1. Jadi dalam satu denah itu berbeda-beda ya. Untuk lantai 1 jangan ditiban semua ya. Udah di sini pola lantai, nanti tercampur pola plafon. Makanya kita isi di lantai 1. Ya. Bersama dengan balok di sini ya, kita menggunakan lantai 1. Oke, seperti itu cukup untuk si plafon ya. Si plafon cukup. Setelah ini kita akan membuat atap, kerangka plafonnya, dan kuda-kuda ya. Mungkin setelah ini kita akan buat kerangka plafonnya dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.